salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam program 100 Hari Berdoa Gereja Masihi Advent hari ke-7 sedunia. Sebelum kita akan membawa doa-doa kita kepada Tuhan pada saat ini, saudara, saya mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah Engkau berikan bagi kami. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah karena kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, judul pembahasan saya pada malam ini di dalam renungan kita adalah Don't be afraid atau jangan takut. Ayat yang kita akan renungkan pada saat ini diambil di dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang menular, yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saudara yang kekasih, ada satu kisah seorang pendeta yang bertugas di satu desa. Kebetulan di desa tersebut ada satu gereja dan umat-umat Tuhan di sana, dan dia sangat disayangi oleh umat-umat Tuhan di gereja tersebut. Bahkan ada seorang ibu parubaya, dia ini selalu memberikan pelayanan kepada pendeta tersebut lewat makanan atau hidangan istimewa. Dan setiap hari Minggu siang dia selalu mengundang pendeta ini untuk makan di rumahnya. Ketika hari Minggu tiba, pendeta ini pun bergegas menuju ke rumah dari ibu tersebut. Saudara, ketika pendeta ini tiba, dia coba mengetuk pintu dari depan, tidak ada yang membuka. Dia pun berkeliling di bagian belakang. Dia coba melihat di kebun di bagian belakang rumah dari ibu tersebut, dan tidak ada orang di sana. Dia masuk kembali ke rumah di bagian belakang. Dia coba memanggil, kebetulan ibu tersebut bernama Nyonya Jones. Dia katakan, Nyonya Jones, Nyonya Jones, tetapi tidak terdengar suara ibu tersebut. Namun pintu di bagian belakang terbuka sedikit. Dia lihat sudah ada hidangan yang disiapkan di bagian tempat makan. Namun pendeta ini dia tidak mau masuk oleh karena tidak ada pemilik rumah. Oleh karena pendeta ini memiliki selera humor, dia siapkan secari kertas. Dan saudara tahu apa yang dituliskan di sana? Dia tulis Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Dan dia tulis di bagian atas, Nyonya Jones, tolong baca ayat ini. Beberapa menit kemudian Nyonya Jones ini dia keluar. Ternyata saudara-saudara, Nyonya Jones ini dia baru selesai mandi, mengenakan handuk sehingga dia malu untuk bertemu dengan pendeta. Dia pergi ke bagian pintu, dia kaget ada sepucuk kertas di sana. Dia lihat, oh ada ayat. Kemudian dia baca Wahyu 3 ayat 20 yang bunyinya begini, saudara. Lihatlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Dan jika ada orang yang mendengar suaraku, aku akan masuk dan makan bersama dengan mereka. Nyonya Jones pada saat itu, saudara, dia tersenyum membaca ayat tersebut. Kemudian dia pun mencoba untuk membalas apa yang telah diberikan oleh pendeta. Pada minggu berikutnya, dia tuliskan satu ayat juga di kertas yang sama. Sebelum pendeta masuk, dia katakan, pendeta tolong baca ayat ini. Dan ayat itu adalah Kejadian pasal yang ketiga ayat 10. Di sana menuliskan demikian, aku mendengarmu di taman dan aku takut karena aku telanjang, jadi aku menyembunyikan diri. Saudaraku yang kekasih, ketika mendengar cerita ini mungkin agak lucu, tetapi saudara-saudara, sesungguhnya di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 10, kalau kita lihat di sana, itu memberikan satu penekanan. Ada satu kisah sehubungan dengan ketakutan atau rasa takut yang pertama yang dialami oleh manusia di atas muka bumi ini. Saudaraku yang kekasih, saat mana Adam dan Hawa, mereka telah memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Ketika Allah mencari mereka, Adam, di manakah engkau? Saudaraku yang kekasih, mereka menjawab bahwa mereka takut untuk bertemu dengan Tuhan. Oleh karena mereka pada saat itu dalam keadaan telanjang. Saudaraku yang kekasih, itu adalah kisah yang hebat. Dan kisah itulah yang terjadi sampai saat ini. Dialami oleh manusia apa yang dinamakan rasa takut.
kita boleh menemukan ekspresi ketakutan. Dan sejak saat itu terjadi, itu pun turun-temurun menjadi bagian dari apa yang dinamakan manusia. Manusia memiliki rasa takut sejak saat itu. Saudaraku yang kekasih, ketakutan datang dari semua sisi sampai saat ini. Orang takut oleh karena bencana alam, orang takut oleh karena gempa bumi, orang takut kepada serangan teroris, orang takut anjloknya ekonomi dunia. Orang-orang saat ini takut kehilangan pekerjaan, orang-orang takut oleh karena peristiwa yang saat ini terjadi menimpa seluruh dunia, yaitu COVID-19. Saudaraku yang kekasih, di mana-mana kalau Anda melihat saat ini, kalaupun Anda keluar rumah, mungkin Anda pergi ke pasar, takut bersentuhan dengan orang lain. Jangan-jangan dia adalah ODP, jangan-jangan mereka sudah terjangkit dengan COVID-19. Oh, lanjut kepada apa? PDP dan positif COVID-19. Saudaraku yang kekasih, ketakutan inilah yang menimpa manusia saat ini. Saudaraku yang kekasih, di dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat 1 hingga ayat 16, ini berbicara tentang perjalanan bangsa Israel. Pasal 91 dari kitab Mazmur ini ditulis oleh Musa. Mengapa saudara-saudara? Ini Musa tuliskan berbicara tentang perlindungan Tuhan kepada bangsa Israel dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Banyak halangan yang mereka hadapi, banyak rintangan yang bangsa ini hadapi. Sejak di Mesir, saudara-saudara, mereka menyaksikan, bahkan mereka melihat dengan mata kepala sendiri, bukan hanya 1, 2 atau 3, tetapi 10 tulah yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir pada saat itu. Saudaraku yang kekasih, namun lewat peristiwa-peristiwa ini, ketika pun mereka keluar dari perempuan Mesir, mereka menghadapi jatuh bangun di dalam kehidupan mereka. Namun bagaimana cara Tuhan tetap menjaga mereka, memelihara mereka, melindungi mereka, dan melepaskan dari setiap pergumulan dan tantangan-tantangan kehidupan. Saudaraku, ini boleh kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat 1 dan 2. Musa berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Luar biasa saudara-saudara. Ini adalah satu nasihat yang Musa berikan kepada bangsa Israel. Kalau kita dekat dengan Tuhan, mau bernaung di bawah naungan maha tinggi, maka Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan kita. Tuhanlah menjadi kubu pertahanan kita. Allah yang dipercayai oleh Musa, oleh bangsa Israel, akan menjadi kubu pertahanan dan perlindungan kita. Sehingga saudara-saudara, kalau kita lihat saat ini banyak yang mengatakan sesungguhnya penangkal COVID-19 adalah kitab Mazmur 91. Kebalikan dari COVID-19 atau dari 19, baca saja Mazmur 91. Kita akan dapatkan janji-janji pemeliharaan Tuhan di sana. Bagaimana Tuhan akan melindungi kita sesuai dengan ayat kita di dalam Mazmur 91 ayat 5-7. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar. Saat ini saudara-saudara, wabah yang telah mengglobal memberikan satu tantangan untuk kita semua, menjadi satu pergumulan untuk kita sebagai umat-umat Tuhan. Tetapi jaminan lewat firman Tuhan mengatakan kita tidak perlu takut. Bahkan ayat ini selanjutnya mengatakan terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kita lihat saat ini saudara, sangat cepat. Dia bergerak begitu cepat dari satu negara ke negara yang lain. Dan banyak korban-korban yang saat ini kita lihat di layar kaca. Mereka yang kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan orang tua, dan banyak yang sudah terinfeksi dengan COVID-19 ini, sangat-sangat memberikan satu kecemasan bagi umat-umat Tuhan. Namun janji Tuhan saudara, ketika kita dekat dengan Dia, Tuhan akan meluputkan kita. Di dalam Testimonies
3 halaman 555. Nyonya Ellen G. White, seorang penulis Kristen, dia mengatakan demikian. Iman akan bertumbuh kuat melalui tantangan. Ketika kita menghadapi tantangan, saudara, maka ini akan memberi kita kepada iman yang akan bertumbuh, iman yang akan semakin kokoh. Kita akan membangun hubungan yang lebih erat dengan Tuhan saat kita menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Lanjut di sana dituliskan, serta keraguan dan pengaruh yang berlawanan. Pengalaman yang didapat dari semua ujian ini akan lebih bernilai dari permata yang sangat berharga. Puji Tuhan, saudara. Walaupun kita menghadapi situasi seperti ini, saat Tuhan mengizinkan pandemi COVID-19 merajalela di seluruh dunia, termasuk di negara kita, termasuk di Sulawesi Utara, bahkan di sekitar di mana kita berada. Namun janji Tuhan, saat kita melewati situasi-situasi ini, justru akan membawa hubungan kita lebih akrab dan lebih dekat dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, kita akan terbebas dari ketakutan, kepanikan, kecemasan, asalkan kita mau selalu berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudaraku yang kekasih, saat ini kita akan masuk pada doa. Dan seperti biasa ada 5 pokok doa yang kita akan doakan pada saat ini. Yang pertama, kita akan berdoa agar Allah akan menggenapi janjinya dalam Mazmur 91 bahwa Dia akan melindungi kita dari wabah virus corona yang saat ini menguasai dunia. Yang kedua, kita akan berdoa agar krisis dunia ini boleh menjadi awal penting bagi sejarah gereja dan boleh menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Yang ketiga, kita akan berdoa untuk mereka yang tinggal di wilayah-wilayah kumuh di kota-kota besar, agar mereka boleh menemukan cara yang kreatif dan mereka tetap sehat. Terlebih untuk anak-anak mereka yang saat ini, saudara, tidak bisa keluar dari rumah dan mereka hanya tinggal di rumah mereka. Yang keempat, kita berdoa agar hikmat diberikan kepada setiap keputusan yang dibuat para pemimpin gereja sedunia. Dan yang kelima, kita berdoa agar pemerintah kita, bahkan pemimpin-pemimpin dunia selama masa-masa sulit ini, mereka memiliki kesungguh-sungguhan untuk mencari Allah. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang indah malam ini. Kami boleh kembali datang kepada Tuhan. Kami boleh merenungkan firman Tuhan sebelum kami membawa doa-doa kami kepada Tuhan. Mazmur pasalnya yang ke-91. Apa yang telah ditulis oleh Musa, pengalaman bangsa Israel, boleh menjadi pengalaman kami yang hidup di akhir sejarah dunia ini. Walaupun tantangan, rintangan dihadapi oleh bangsa Israel, namun mereka boleh memperoleh kelepasan oleh karena mereka mengandalkan Tuhan. Hal yang sama pun boleh menjadi pelajaran bagi kami. Biarlah kami boleh tetap dekat dengan Tuhan, setia kepada Tuhan, sambil menantikan hari Maranatha. Walaupun kami memiliki tantangan-tantangan yang berat, memiliki pergumulan-pergumulan, namun Tuhan, Engkau akan memberikan kepada kami kemenangan-kemenangan iman. Bapa di sorga, saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk pokok-pokok doa pada hari keempat ini. Yang pertama, kami mau berdoa Tuhan, kami menuntut janji Tuhan di dalam Mazmur 91 bahwa Tuhan akan memberikan mujizat, Tuhan akan memberikan lawatan bagi umat-umat Tuhan dan akan memberikan satu kesembuhan. Tuhan akan melewatkan akan pergumulan sehubungan dengan COVID-19 ini dan kami boleh memperoleh akan kelepasan. Kami akan memperoleh keluputan di dalam iman dan kami akan selalu setia kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa ya Tuhan, agar kami boleh diberikan satu iman kepada Tuhan untuk tidak takut untuk situasi ini. Bahkan kami pun mau berdoa agar umat-umat Tuhan boleh melihat bahwa krisis yang terjadi saat ini boleh mendekatkan kami untuk lebih hari lebih setia kepada Tuhan. Di dalamnya ya Bapa, kami mau berdoa untuk kota-kota
di mana ada tempat-tempat yang kumuh, di mana mereka saat ini Tuhan bergumul di dalam situasi COVID-19 ini. Biar adalah cara khusus ya Tuhan, agar mereka boleh mendapatkan satu jalan keluar, sehingga walaupun dalam situasi ini mereka akan selalu mendapatkan ketenangan, kenyamanan, perlindungan Tuhan, oleh karena Tuhanlah yang menyertai mereka. Dan Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pemimpin-pemimpin gereja, agar kiranya ya Bapa, mereka boleh mendapatkan atau mengeluarkan keputusan-keputusan yang baik sehubungan dengan situasi ini, sehingga umat-umat Tuhan di seluruh dunia akan mendapatkan ketenangan. Apapun yang terjadi, kami akan selalu menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan yang terakhir ya Bapa, dalam pokok doa, kami mau berdoa untuk pemimpin di negara kami, pemimpin-pemimpin dunia. Biarlah lewat peristiwa ini ya Bapa, mereka akan dengan tulus datang kepada Tuhan, dan mereka akan semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sehingga lewat peristiwa ini, pemimpin-pemimpin dunia akan selalu datang dan berharap kepada Tuhan. Bapa di surga, biarlah Engkau akan mendengar doa kami, dan kami menserahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam situasi krisis ini, biarlah karya Tuhan, cara Tuhan akan terus berlaku dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan secara pribadi, keluarga dan rumah tangga kami, di dalam organisasi kami, bangsa negara yang kami cintai ini. Terpujilah Engkau ya Allah, dengar doa kami, ampuni dosa dan kesalahan kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pertemuan kita pada saat ini saudara. Kita akan bertemu kembali pada besok hari. Sampai